Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang bab ikhlas sesi kedua atau part kedua setelah pekan yang lalu kita membahas bab ikhlas part pertama. Sebelum kita melanjutkan kajian tentang ikhlas, marilah kita awali dulu dengan sama-sama membaca Al-Quran. Beberapa ayat di dalam surat Al-Munafiqun. Surat Al-Munafiqun itu surat 63. Surat 63 dari ayat pertama. Surat Al-Munafiqun surat 63 dari ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka larasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Dzalika bi annahum amanu thumma kafaru.
فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم ورسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين
المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون Sadaqallahul Azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang paling dasar yang membedakan antara orang-orang mukmin dengan orang-orang munafik itu adalah ikhlas. Dan yang tahu tentang seseorang itu ikhlas atau riya hanyalah Allah, kemudian orang itu sendiri. Sehingga kita tidak bisa menjudge seseorang itu ikhlas ataupun riya. Ketika misalnya ada teman kita broadcast tentang satu nasihat-nasihat yang baik, udah gitu kita nggak bisa menjudge bahwa dia itu pamer ilmu, merasa paling benar, merasa paling soleh, merasa ini, merasa itu. Karena yang namanya merasa kan sifatnya batin ya. Yang namanya merasa itu kan urusan hati. Dan kita nggak tahu persis hati seseorang kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala kemudian orang itu. Dan yang membedakan antara orang mukmin dengan orang munafik, karena kalau secara zahir mukmin dan munafik ini agak kabur, mirip. Apa miripnya? Sama-sama mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sama-sama mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sama-sama ngomong iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama-sama ngomong
Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama ngomong insya Allah. Kalau ada janji, sama-sama bilang insya Allah. Bahkan kadang-kadang insya Allahnya heboh. Yang mana yang benar Ustaz? Insya Allah atau insya Allah atau insya Allah? Nggak ada yang benar. Karena yang benar itu tulisannya pakai bahasa Arab. Kalau ditulis pakai bahasa Latin atau huruf Indonesia, maka tidak ada yang paling tepat. Itu kan cuma literasi. Mau nulis insyaallah, mau nulis insya, ya terserah. Kalau mau yang paling tepat, alif, nun, shin, alif, hamzah, Allah. Itu yang paling tepat. Jadi kalau orang mempermasalahkan mana yang tulisannya paling benar dalam tulisan Latin, itu dalam bahasa fikih disebut dengan takalluf. Apa takalluf? Terlalu menyibukkan diri dengan hal-hal kecil lalu dibesar-besarkan. Itu termasuk takalluf. Dan itu termasuk di antara perbuatan yang sia-sia. Karena di antara baiknya Islam seseorang min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu ciri Islam seseorang itu sudah matang. Jadi husnul islamil mar ini bukan hanya masalah paham atau enggak, tapi udah punya kedewasaan dalam berislam, sudah matang, bukan lagi puber. Salah satu ciri kematangan Islam dalam diri seseorang itu adalah tarkuhu ma la ya'ni. Dia meninggalkan sesuatu yang tidak terlalu bermanfaat. Maksud tidak terlalu bermanfaat yang kalau dibahas atau kalau dilakuin malah jadi sia-sia. Yang kalau dibahas malah jadi perdebatan. Yang kalau direspon malah jadi putus silaturahim. Yang kalau direspon malah di-unfollow. Yang kalau direspon malah nanti di-blok. Tarkuhu ma la ya'ni, dia enggak mau bikin masalah sehingga dia tidak mau terjebak di dalam takalluf, membesar-besarkan masalah. Yang dibahas, Ustaz, tulisan amin yang benar yang mana ya? Amin atau amin atau amin? Enggak ada yang benar. Kalau yang benar bahasa Arab, alif, mim, ya, nun. Ustaz, kalau yang benar itu kalau kita takjub ngomongnya subhanallah atau masya Allah, dua-duanya baik. Karena bilang subhanallah itu bahasa dari takjub, bilang masya Allah itu juga bahasa dari takjub. Karena dua-duanya diajarkan di dalam Al-Quran. Di antaranya ayat inna fi khalqis samawati wal ard waqtilafil laili wan nahari la ayati ulil albab. Nanti ada kalimat alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Terus mereka bilangnya apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak. Subhanak itu bahasa lain dari subhanallah. Jadi mau bilang subhanallah, mau bilang masya Allah, mau bilang Allahu Akbar, yang jangan bilang a'udzubillah. Ngelihat langit yang bersih gitu, kayak awannya kayak habis disapu gitu ya, saking bersihnya, auzubillah, kan agak aneh. Tapi kalau ngelihat mantan, ya auzubillah sih. Mantan lewat, auzubillah minasyaitan. Siapa setannya? Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Gak tahu siapa. Jadi ini disebut dengan apa teman-teman? Takalluf, terlalu repot dengan hal-hal yang sebetulnya bukan masalah dalam agama. Terlalu membesar-besarkan sesuatu yang bukan masalah dalam agama. Sama kayak kita mempertanyakan seseorang ketika dia posting tilawah Al-Quran, dia posting lagi sholat, dia posting sedekah, dia posting hal-hal yang sifatnya kebaikan, terus kita kayak suuzon, mempertanyakan, sampai akhirnya kita bilang, ini riya. Ibadah mah gak usah diposting, gak usah dipamerkan. Memang kita tahu isi hatinya. Jangan-jangan dia memposting itu niatnya bukan riya, tapi sebaliknya niatnya man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang mau menampilkan sebuah kebaikan dalam Islam, sanna sunnatan hasanah itu artinya menampilkan kebaikan.
Jadi bukan melakukannya secara rahasia, tapi sunnah itu artinya sesuatu yang bisa ditiru, sesuatu yang bisa diikutin, sesuatu yang bisa diduplikasi, sesuatu yang bisa dicontoh, itu namanya sunnah. Maka man sanna fil islami sunnatan hasanah, artinya siapa yang menampilkan satu kebaikan dalam Islam, siapa yang bisa menampilkan satu kebaikan dalam Islam, menampilkan artinya diposting, dilakukan di depan umum, di dalam crowd, maka dia mendapatkan pahala dari setiap orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Siapa tahu niatnya itu, dia dapat pahala karena sunnah hasanah, kita yang mengkomentarinya justru nambah dosa karena ternyata komentar kita keliru. Jadi yang membedakan mukmin dengan munafik salah satunya adalah apa yang ada di dalam hati. Mukmin mengatakannya antara lisan dengan hati jujur, sama. Ketika dia bilang hasbunallah wa ni'mal wakil, itu benar-benar dalam hatinya dia yakin cukup Allah. Kalau dia masih merasa Allah itu kurang, Allah plus harta, plus teman, plus akses, plus network, plus apa segala macam, berarti dia belum jujur mengatakan hasbi Allah. Kalau dia mengatakan raditu billahi rabbah wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina, kan keren banget kan ucapan ini? Aku ridho Allah sebagai Rabb. Arti Rabb Allah yang memelihara, Allah yang menjaga, Allah yang segala macam. Wa bi Muhammadin nabiyya, artinya aku ikut Rasulullah, ajaran Rasulullah, sunnah Rasulullah, perjuangan Rasulullah, teladan Rasulullah. Wa bil islami dina, aku jalankan Islam sebagai manhajul hayah, the way of life. Dia ngomong kayak gitu, tapi dalam hatinya dia agak-agak ragu dengan Islam. Kira-kira Islam masih relevan gak ya dengan kehidupan sekarang? Nah, berarti dia tidak jujur antara lisan dengan hati. Dia masih lisannya mengatakan ridho, tapi hatinya menolak. Lisannya mengatakan insya Allah, tapi hatinya gak serius-serius amat. Lisannya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, tapi hatinya masih ragu. Berarti belum klop, belum ketemu antara ucapan zahirnya dengan apa yang dirasakan secara batin. Ikhlas namanya. Termasuk ketika kita melakukan satu kebaikan, sholat, kita kan berniat ya ketika sholat ya. Ada dua model orang berniat. Ada yang berniat dengan diam-diam, ada yang berniat dengan membaca teks. Usolli fardhu maghrib salasa raka'atin mustaqbil kiblati adaan ma'muman apa? Lillahi ta'ala. Dia ngomong gitu kan? Lillahi ta'ala. Ini karena Allah. Dia ngomong dengan lisannya lillahi ta'ala, tapi Allah tidak mendengar ucapan lisannya, tapi Allah mendengar apa yang terbersit dalam hatinya. Benar enggak nih lillahi ta'ala? Jangan-jangan dia melakukan itu karena sesuatu. Dan sesuatu itu disebut dengan modus. Modusnya macam-macam, bisa harta, bisa cewek, bisa jabatan, bisa apapun. Kalau misalnya di masa-masa kampanye, dia kemudian menampilkan kesolehannya di depan umum dengan niat, tapi kita nggak tahu kan niat orang kan, sehingga kita nggak bisa menjudge. Kita nahnu nahkum bizzawahir. Kita tuh hanya bisa menilai sesuatu yang tampak, nggak bisa menilai sesuatu yang tersembunyi dalam hati. Kalau dia niatnya adalah untuk pencitraan, kalau dia niatnya adalah supaya dipilih, kalau dia niatnya adalah supaya mendapatkan simpatik dari masyarakat, maka innamal a'malu binniyat. Allah pasti akan memberikan balasan dia sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Kalau niatnya karena Allah, Allah yang akan memberikan dia reward. Tapi kalau niatnya karena selain Allah, wa man kanat hijratuhu ilad dunya yusibuha aw imra'atin yang yahuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Kalau niatnya untuk manusia, baik itu dalam urusan harta, jabatan, pasangan, cinta, segala macam, maka Allah yang enggak akan ngasih reward apa-apa. Allah akan memberikan
kesempatan, ya udah biar manusia aja yang ngasih dia reward, ngasih dia balasan, apresiasi dan seterusnya. Jadi salah satu yang membedakan antara mukmin dan munafik itu adalah apa yang dirasakan di dalam hati, teman-teman. Dan karena dia sifatnya tersembunyi di dalam hati, maka kita tidak bisa menjudge orang lain mukmin atau munafik. Kita hanya bisa menjudge diri kita masing-masing. Sehingga Nabi mengatakan, istafti qalbak, tanya kepada hati kamu masing-masing. Tanya kepada hati kita masing-masing, kita ini mukmin atau munafik? Kalau dua-duanya ada yang ikhlas Ustaz, tapi ada yang riya juga. Nah, kira-kira porsinya lebih banyak yang mana nih? Karena kalau masih tanggung, berarti kita termasuk muzabzabina baina dzalik. Kita terombang-ambing di antara keduanya. La ilaha ula wa la ilaha ula. Enggak termasuk ke sini, tidak termasuk ke sini, terombang-ambing. Maka kita harus introspeksi diri, bertanya kepada hati kita masing-masing, saya ini mukmin atau munafik? Sehingga materi tentang mukmin, munafik, ikhlas, riya itu bukan materi untuk menjudge orang lain. Itu murni materi muhasabah terhadap diri kita sendiri. Tazkiyatun nufus, membersihkan hati masing-masing. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musibah apa yang paling fatal dan paling menyakitkan dalam hidup kita, coba? Ini ada dapat beberapa share ya. Kata sebagian teman-teman, musibah yang paling luar biasa itu dan susah banget buat ngerelain, ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Saya tuh pas baca ini jadi mengenang lagi masa lalu sih. Masa lalu teman saya maksudnya. Atau ada juga yang bilang musibah paling besar yang susah direlain tuh harddisk ke format bersama kenangannya. Jadi tiba-tiba harddisknya error dan di dalamnya banyak foto-foto tentang masa lalu. Terus ada juga yang bilang ketika memasukkan uang 1.000 yang ternyata uang 100.000 ke kotak amal. Masa itu musibah? Ada juga yang bilang musibah yang susah kita rela itu adalah Ronaldo pindah ke Juventus. Buat saya musibah hari ini adalah Belgia kalah sama Prancis. Ada yang bilang musibah itu adalah ketika sosok yang kita pilih gagal di pilgub. Ini yang ngomong bukan saya ya. Ya saya emang gak gagal. Cuman gak kepilih. Terus ada juga musibah yang paling berat itu katanya gak di fallback. Oh kasihan ya. Tahu gak apa musibah paling besar dalam hidup kita? Musibah paling besar dalam hidup kita itu ditolak sama Allah. Itu musibah paling besar dalam hidup kita. Kayak yang kita baca tadi di dalam surat Al-Munafikun, ketika mereka berkata di hadapan Nabi Muhammad SAW, nashhadu innaka la Rasulullah. Kami bersaksi engkau itu benar-benar Rasulullah. Kata Allah, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah juga tahu kamu rasulnya dan Allah tahu kalau orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang pendusta. Jadi hal yang paling menyakitkan, hal yang paling rugi, hal yang paling ngenes, hal yang paling sedih, hal yang paling musibah besar dalam hidup seorang manusia itu adalah bukan ditolak oleh orang yang dia kecengin, bukan ditolak oleh mertua yang dia datang baik-baik untuk melamar gara-gara kurang modal, gara-gara kurang dalil, gara-gara kurang meyakinkan. Bukan itu musibah yang paling besar, itu musibah tapi masih kurang besar. Apa yang paling besar? Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun yang mendapatkan Allah, maka dia mendapatkan semua kebaikan dunia. Dan siapa yang kehilangan Allah, maka dia kehilangan semua kebaikan dunia dan akhirat. Siapa yang mendapatkan Allah? Dalam tanda petik ya,
Arti mendapatkan Allah itu mendapatkan ridha Allah, dapat like dari Allah, dapat perhatian dari Allah. Siapa yang mendapatkan Allah, maka dia mendapatkan semua kebaikan dunia dan akhirat. Dan siapa yang kehilangan Allah, berarti dia kehilangan semua kebaikan di dunia dan akhirat. Inilah musibah yang paling besar, teman-teman. Kayak Allah berfirman di dalam Al-Baqarah yang saya sering ulang-ulang. Ketika ada orang yang bilang, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada hari Allah dan hari akhir. Apa jawaban Allah? Wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan orang yang beriman. Atau di dalam akhir surat Al-Hujurat, ketika orang-orang munafik mengatakan mereka beriman, mereka masuk Islam, kata Allah, sesungguhnya Allah tahu apa yang ada di dalam hati mereka, apakah mereka benar-benar beriman atau tidak. Qalatil a'rabu amanna. Orang Arab Badui mengatakan kami beriman. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kalian belum beriman, kalian baru masuk Islam. Ini artinya teman-teman ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sholat, dia puasa, dia haji, dia umroh, dia sedekah, dia tilawah Al-Quran, tetapi dia ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menolak seseorang? Padahal dia mengatakan kalimat yang baik. Kenapa Allah menolak orang-orang yang mengatakan nashhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi engkau Rasulullah. Kenapa Allah menolak orang-orang yang mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa Allah menolak orang-orang yang mengatakan amanna, kami telah beriman? Kenapa Allah menolak mereka, teman-teman? Padahal ucapan mereka baik. Mereka enggak mengatakan Allah itu maunya apa, Allah itu enggak fair, Allah itu enggak adil, Allah itu kikir, Allah itu tangannya terbelenggu, seperti kata-kata orang Yahudi. Mereka enggak ngomong kayak gitu, yang mereka ucapin itu baik. Kenapa ditolak oleh Allah? Karena Nabi mengatakan, innallaha la yanzuru ila aswarikum wala ila a'malikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah enggak melihat penampilan kalian, Allah enggak melihat harta kalian, Allah enggak melihat perbuatan kalian. Yang pertama Allah lihat itu adalah qulubikum, niat kalian. Maksud qulub di sini niat. Karena banyak yang salah paham juga, teman-teman. Ada yang mengatakan, udahlah, gak usah terlalu fanatik. Yang penting kan hati. Allah kan ngelihat hati. Maksud ngelihat hati ini bukan ngelihat organ yang bernama jantung. Yang maksud ngelihat hati ini bukan ngelihat apa yang kita rasain, bahagia, gak bahagia, bukan. Maksud walakin yanzur ila qulubikum ay yanzur ila niyatikum. Maksud melihat kepada hati itu adalah Allah melihat ke dalam niat kalian. Apakah kalian mengatakan itu dengan jujur bahwa kalian benar-benar beriman, atau itu hanya basa-basi? Apakah kalian mengatakan itu dengan jujur karena benar-benar yakin berserah diri kepada Allah, atau itu hanya modus supaya ditolong oleh Allah, kemudian besok kalian akan meninggalkan Allah setelah mendapatkan kebaikan itu? Allah Maha tahu. Sehingga Allah mengatakan di surat Al-Mulk, wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Kalian rahasiakan atau kalian tampakkan apa yang ada di dalam hati kalian, innahu alimun bidzatis sudur. Allah tahu banget apa yang ada di dalam dada kalian. Buat Allah, bisikan hati kita sejelas teriakan lisan kita. Gak ada bedanya. Kita teriak pakai mic, kita katakan, bohong, saya enggak percaya sama Allah. Lalu kita teriakkan dengan hati, kita berbisik dengan hati. Dengan sepelan mungkin, saya enggak percaya sama Allah. Itu suara hati dan suara mulut kita, lisan kita di sisi Allah sama. Enggak ada bedanya. Enggak ada cerita kalau dengan mulut kita bilang, ya Allah saya percaya kepada engkau, saya berserah diri kepada engkau. Allah dengar. Giliran dalam hati kita bilang, enggak sih sebetulnya enggak gitu-gitu amat. Apa? Allah enggak kayak gitu. Karena Allah mendengar isi hati kita,
sejelas mendengar suara dengan lisan kita. Sangat jelas. Sehingga ketika ada nabi yang berdoa dengan suara yang lirih, nabi siapa? Zakaria. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Nidaan khafiyya, suara yang lembut, pelan, lirih, tidak ada yang mendengar seorang pun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah mendengar dengan jelas. Bahkan kalau suara itu tersembunyi di dalam lautan yang gelap, lebih dalam daripada Danau Toba, gelap banget nih. Karena nggak mungkin ikan haut, ikan paus hidupnya di perairan yang dangkal, nggak mungkin. Dia hidup di perairan yang dalam, yang mungkin kedalamannya di bawah 1 kilometer. Bahkan kalau seseorang kemudian ditelan ikan haut, ikan paus, lalu ikan paus itu membawanya ke dalam lautan, di dalam samudra, tiba-tiba orang yang di dalam perut ikan itu bersuara, Subhanaka inni kuntu minaz zalimin, Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pelan sekali suara itu terdengar dengan jelas di arasy Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada yang tersembunyi dari Allah. Sehingga apa yang menyebabkan kita ditolak oleh Allah, teman-teman? Bukan ucapan kita kurang fasih. Bukan bacaan Al-Quran kita kurang makhraj, kurang bagus tajwidnya. Bukan ketika kita sholat gerakan kita kurang sempurna, bukan. Tapi hati kita yang kurang ikhlas, itu penyebab seseorang ditolak. Bisa jadi gerakan sholatnya sempurna, bisa jadi bahasa Al-Qur'annya ketika dia membaca indah sekali, kalau hatinya tidak seperti yang dia ucapkan, kalau hatinya tidak ikhlas kepada Allah, Allah tolak semuanya. Sehingga salah satu di antara 3 orang yang pertama masuk neraka padahal dia soleh siapa? Qari'ul Quran, orang yang membaca Al-Quran dengan baik. Hafiz 30 juz dengan 10 qiraat plus riwayat. Kan ini enggak mudah kan? Hafal 30 juz, 10 qiraat pakai riwayat. Karena saya pernah ngalamin sulitnya mencari atau mendapatkan riwayat Al-Quran itu susah banget. Saya termasuk orang yang belum berhasil mendapatkan itu. Pernah saya mau daftar ke guru saya, Syekh Tariq Faris di Mesir. Syekh, saya pengen ngambil riwayat Al-Quran. Syekh senang karena beliau suka dengan bacaan saya. Ya udah sini, saya akan ajarin kamu. Syaratnya pertama, kamu hafal 1 buku. Saya dikasih 1 buku, tebalnya 500 halaman. Isinya adalah syair. Kurang lebih 500 halaman, isinya syair. Dan syair itu berbunyi tentang cara baca Al-Quran. Huruf ini ketemu huruf ini, dibaca begini. Ayat ini wakafnya di sini, Nabi dulu wakafnya di sini, ini bacanya dengan riwayat ini begini, riwayat itu begitu dan seterusnya. Tapi bentuknya syair, bahasa Arabnya matan. Syair 500 halaman kurang lebih disuruh hafal. Dikasih. Ternyata kita satu geng, saya beberapa teman-teman termasuk ada anak Mesir. Seminggu kemudian diuji sama Syekh. Ketika seminggu setelah itu kita datang ke Syekh, tiba-tiba anak Mesir, teman saya, dia bilang, Syekh, saya sudah hafal syair itu. Buku tebal, dia hafal seminggu. Terus dites sama Syekh saya, lancar. Terus Syekh saya tanya ke saya, Hanan gimana? Syekh, daftar isi juga belum? Daftar isinya aja belum kehafal, dia udah hafal 1 buku. Saking susahnya mendapatkan riwayat Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang hafiz Al-Quran pakai riwayat, itu keren banget tuh. Tapi sekeren itu, sedahsyat itu, sesulit itu dia memperoleh 1 riwayat Al-Quran, kalau nggak ikhlas, habis semuanya. Riya sedikit aja, riya itu nggak perlu ke ribuan orang, 1 orang cukup. Karena riya itu kan nggak harus, saya riyanya cuma 1 orang doang kok, masa hilang sih? Enggak, 1 orang aja kalau kita riya, habis. Apalagi riyanya kepada ribuan orang. Saya pernah ceritakan gimana sulitnya menjaga ikhlas. Ikhlas itu gampang, yang susah itu menjaga ikhlas. Di awal insya Allah ikhlas. Gak mungkin juga kita di awal pengen riya, kan gak mungkin ya. Usolli sunnata tahiyatul masjid ri'a an-nas. Kan gak ada ya. Saya sengaja sholat sunnah tahiyatul masjid karena pengen pamer aja. Allahu Akbar, kan gak mungkin kan. Gak ada di antara kita yang sengaja beramal karena pengen riya. Kita gak di level itu, insya Allah itu bukan level kita. Kita 1 level di atasnya. Di awal ikhlas. Pasti kita mengatakan lillahi ta'ala.
karena Allah. Tapi masalahnya di tengah ketika kita lagi ngerjain itu. Ketika kita lagi sedekah lewat kenceleng, dari ujung kita lihat 1.000, 2.000, 5.000, paling banter 10.000, kita 100.000 gitu kan. Pas ngeluarin, asa nggak rela ya 100.000 tapi nggak ada yang lihat. Akhirnya kita sok ikhlas. Bukan ikhlas, sok ikhlas, ditutup di depan biar nggak kelihatan, tapi di belakang orang pada ngelihat. 100.000. Terus nggak dimasukin semuanya, harus ada sisanya, terutama yang bagian angka. Geser aja ke sebelah, biar dilihat, 100.000. Pura-pura ikhlas. Ini namanya meriakkan keikhlasan. Meriakkan keikhlasan. Jadi nggak gampang teman-teman untuk ikhlas. Makanya untuk menjaga keikhlasan. Makanya kita berlindung kepada Allah, ya Allah jangan tolak saya gara-gara saya tidak mampu menjaga ikhlas. Saya beristighfar minta ampun kepadamu ya Allah kalau saya pernah riya. Karena kalau ditolak sama Allah, udah kita nggak dapat kebaikan apa-apa. Di dunia maupun di akhirat. Kalau Allah menerima kita, maka kita diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua orang mendapatkan sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya, niatnya, apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Kalau Allah menerima kita, kita minta apa aja Allah kasih. Tapi kalau Allah menolak kita, kita mau jungkir balik di Raudhah malam Jumat, bulan Ramadan, pas lagi Lailatul Qadar, gak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Udah ditolak. Makanya musibah paling besar itu teman-teman ditolak oleh Allah. Dan Allah menolak kita bukan karena melihat perbuatan kita yang kurang sempurna, amal soleh kita yang tidak terlalu ideal, tapi karena Allah melihat hati kita yang cacat. Cacatnya itu bukan amalannya, tetapi perasaannya, hatinya, niatnya. Kan ada tuh cerita tentang 3 orang yang lagi touring, kemudian terjadi badai, akhirnya mereka berlindung di dalam sebuah gua kan. Kemudian jatuhlah sebuah batu besar menutup pintu gua, mulut gua. Akhirnya mereka sadar, wah kita nggak akan selamat nih. Satu-satunya yang bisa buat kita selamat adalah kita duduk berdoa kepada Allah. Karena mau ngedorong batu nggak mungkin, nyari jalan lain mentok. Duduklah mereka bertiga berdoa kepada Allah. Orang yang pertama berdoa, ya Allah, saya punya kedua orang tua yang udah sepuh. Ayah dan ibu yang sudah sepuh, yang sudah tua. Dan saya selalu berbakti kepada keduanya. Bahkan saya tidak pernah mau memberikan susu dari ternak saya kepada keluarga saya atau kepada siapapun sebelum saya memberikan terlebih dahulu kepada kedua orang tua. Jadi gak mau dia ngasih susu itu kecuali ke orang tuanya dulu baru keluarganya. Suatu malam orang tuanya minta susu, udah disiapin, dia peras susu ternaknya, pas mau dikasih ke orang tuanya ketiduran. Dia biasanya kalau udah ngasih ke orang tuanya, baru dia ngasih ke keluarganya, istrinya, anaknya. Kali ini orang tuanya minta susu, pas udah mau dikasih ketiduran. Akhirnya dia tunggu di sebelah orang tuanya yang tidur sampai mereka bangunnya subuh. Dia berdiri sambil megang susu. Kenapa? Dia nggak mau nanti orang tuanya tiba-tiba bangun, manggil dia untuk 2 kali. Dia nggak mau orang tuanya memanggil dia 2 kali. Dia hanya dia pengen sekali manggil udah ada. Sehingga kalau misalnya nanti orang tuanya bangun, dia langsung memberikan susu. Dia tungguin megang susu sampai subuh. Kebayang nggak dari habis Isya, megang susu, berdiri sampai subuh demi ingin menyenangkan hati kedua orang tuanya. Dan resikonya apa? Resikonya pegel. Resiko yang lain apa? Resiko yang lain dia tidak tidur semalaman. Resiko yang lain dia tidak memberikan susu itu kepada istri dan anak-anaknya yang juga membutuhkan demi mendahulukan orang tuanya. Lalu dia mengatakan, ya Allah, kalau engkau ridho, engkau menerima kebaikan saya itu, birrul walidain, amal soleh saya itu, karena dia tidak mengharapkan apa-apa kecuali Allah, maka selamatkanlah kami ya Allah. Terbuka pintu itu sedikit, mulut gua, batu itu bergeser. Tapi belum bisa keluar orang. Orang yang kedua berdoa lagi, ya Allah, saya punya sepupu, cantik, saya suka sama dia, tapi dia enggak perhatian sama saya, dia cuek sama saya, dia kayak biasa aja sama saya. Sampai suatu saat dia butuh saya, dia pinjam duit 150 dinar, saya bilang saya akan bayar dengan syarat kamu mau tidur bareng dengan saya.
Akhirnya saya pinjamkan 150 dinar, sebelum saya menidurinya, dia mengatakan, ya fulan, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Akhirnya saya sadar, saya pun lari meninggalkannya, karena saya tidak mau terjebak dalam perbuatan zina, karena saya takut kepada Engkau ya Allah. Seandainya Engkau ridho dengan apa yang saya lakukan, saya tidak melakukan itu kecuali takut kepadamu ya Allah. Takut ya, cinta, takut, berharap itu semuanya bagian dari iman, gak usah dibenturkan. Karena takut kepadamu ya Allah, maka selamatkan kami. Bergeser lagi itu batu besar. Tapi belum bisa keluar orang. Yang ketiga berdoa, ya Allah, saya punya pekerja, saya punya pegawai yang suatu saat pulang ke rumahnya, pulang ke kampungnya, belum mengambil gaji. Lalu gaji itu saya kembangkan, saya berdayakan sampai bisa membeli ternak yang banyak, memenuhi lembah, onta, kemudian domba, dan segala macam. Tiba-tiba dia datang, Tuhan saya pengen mengambil gaji saya katakan gaji kamu itu semuanya. Tuhan jangan bercanda, gaji saya nggak sebanyak itu. Ya memang, tapi sudah saya kembangkan menjadi berkah dan berkembang. Maka itulah semua hasilnya. Lalu dia mengambil semua ternak-ternak itu dan tidak menyisakan satupun untuk saya. Kalau Engkau ridho ya Allah, selamatkan kami. Bergeser lagi batu itu dan mereka bisa keluar. Ini kalau Allah menerima kita teman-teman. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang taat kepada Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa yang ikhlas kepada Allah. Karena salah satu makna takwa itu ikhlas. Kan Nabi bilang at-taqwa hahuna kan? Takwa itu di sini, bukan di sini. Takwa itu bukan di sini, bukan di sini, bukan di pakaian, takwa itu di sini. Ada orang yang pakaiannya menarik, ada orang yang tutup kepalanya menarik, ada orang yang ucapannya fasih dan menarik. Sehingga kata Allah di surat Al-Munafikun, kalau kalian melihat penampilan mereka, kalian akan takjub. Kalau kalian mendengar ucapan mereka, kalian pasti akan mengikutinya. Apa maksudnya? Penampilannya meyakinkan sekali sebagai orang solih. Terlihat sekali aura orang yang taat kepada Allah. Penampilannya tuh udah syar'i banget. Kalau dia seorang laki-laki, penampilannya terkesan orang yang paling banyak ilmu. Kalau dia seorang perempuan, penampilannya terkesan orang yang sangat menjaga diri, tertutup rapat auratnya. Dan kalau dia bicara, kalian akan mendengar ucapan mereka. Kenapa? Dia bicara Allah berfirman, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Semuanya dalil. Kenapa malah Allah menyebut mereka orang munafik? Karena apa yang mereka tampilkan, apa yang mereka ucapkan tidak sesuai dengan apa yang mereka niatkan di dalam hati. Lagi-lagi ini bukan untuk menjudge orang lain. Jadi jangan sampai nanti kalau kita ngelihat ada orang yang berpenampilan solih, arti solih itu ya penampilannya kelihatan ahli ibadah, terus kita bilang, itu ada tuh di surat Al-Munafikun kayak gitu. Jangan. Langsung kita menjudge orang lain seolah-olah itu kayak di surat Al-Munafikun ayat keempat. Terus kita lihat cewek yang jilbabnya syar'i, nah itu ayat 4 Al-Munafikun banget tuh. Nggak bisa, karena kita nggak tahu kan isi hatinya. Maka kalau kita nggak tahu isi hatinya, tugas kita apa teman-teman? Tugas kita adalah berbaik sangka. Tugas kita menghindari prasangka buruk. Tugas kita kepada sesama manusia berbaik sangka. Dan tugas kita kepada diri kita sendiri adalah muhasabah diri, memperbaiki diri kita sendiri, menghitung-hitung kesalahan kita sendiri. Kalau orang lain jangan cari-cari kesalahan, apalagi dihitung-hitung. Wala tajassasu, jangan cari-cari kesalahan orang lain. Sehingga kalau ada teman kita postingannya tuh bagus, tapi ada celah sedikit aja, itu yang dikomentarin. Padahal bukan itu inti dari postingan tersebut. Nah ini berarti tajassus. Apakah kita lupa dengan ayat itu? Padahal itu ayat yang paling populer di surah Al-Hujurat. Sampai Allah mengatakan, maukah kalian memakan bangkai saudara kalian sendiri sementara kalian merasa jijik? Ini artinya gak bisa kita menjudge orang lain, ini lebih ke diri kita sendiri. Ternyata Allah gak ngelihat dulu penampilan kita, walaupun itu nanti akan dilihat, cuman bukan yang pertama. Kalau ini beres, baru dilihat yang penampilan, dilihat ucapan, dilihat perform kita. Kalau ini udah beres, kalau ini gak beres, yang lain gak dilihat. Jadi yang pertama Allah lihat, apa niat kita melakukan sesuatu. Apa niat kita duduk di dalam majelis ilmu? Apa niat kita ketika kita memakai pakaian tertentu? Jangan-jangan ketika kita memakai pakaian tertentu, kita memakainya sebagai libasus syuhrah. Memakainya untuk pamer, menunjukkan bahwa kita lebih kaya dari orang lain.
menunjukkan status sosial, menunjukkan kalau kita orang sukses, menunjukkan bahwa kita banyak duit, menunjukkan kalau kita banyak ilmu, menunjukkan bahwa kita banyak ibadah sunnah. Kalau ini niat di dalam hati kita, nggak akan ada nilainya sama sekali apa yang kita tampakkan di sisi Allah. Dan kalau Allah sudah menolak, nanti kita minta apa aja nggak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, kurang apa lagi? Saya udah tahajud, saya udah sedekah, saya udah tilawah, saya udah hafal Quran, saya udah berjihad, saya udah bantu orang lain, saya udah. Kenapa saya hidupnya kayak gini ya Allah? Tanyakan kembali, istafti qalbak, tanya ke hatimu. Kenapa kita melakukan itu? Karena Allah atau karena yang lain? Ri'a an-nas. Kadang-kadang kita melakukannya udah ikhlas, tapi di tengahnya riya. Jadi bisa jadi teman-teman, kita punya beberapa amalan, kalau kita nggak berani mengatakan banyak amalan, kita punya beberapa amal soleh, tapi hampir tidak ada satupun yang diterima di sisi Allah. Kenapa Ustadz? Ikhlas kok Ustadz? Di awal, bisa jadi di tengahnya riya. Enggak, di tengah saya tetap ikhlas, bisa jadi di akhirnya riya. Enggak, di akhirnya masih ikhlas, bisa jadi barusan aja riya. Setelah after years, setelah beberapa tahun. Sehingga kalau kita nggak punya modal amal soleh yang diterima di sisi Allah, gimana kita mau mengangkat kedua tangan kita? Makanya kadang-kadang kan ujiannya kayak gitu. Di awal udah ikhlas, saya nih pengen tilawah yang bagus karena biar orang-orang sholatnya pada khusyuk. Allahu Akbar, ikhlas kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ikhlas. Ar-Rahmanir Rahim, masih ikhlas. Maliki Yaumiddin, ada yang nangis di belakang. Mulai bagus juga ya suara saya. Habis tuh. Teman-teman pikir imam dengan bacaan yang bagus berarti pahalanya lebih banyak dari teman-teman? Belum tentu. Bisa jadi makmumnya dapat untung dari bacaan yang bagus karena dia khusyuk, dia bisa nangis, dia bisa nyaman. Sementara imamnya nggak dapat apa-apa loh. Ini, tapi kita nggak bisa menjudge imam juga ya. Begitu imam baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pamer. Nggak bisa. Entar jadi susah tuh, semua salah ya, serba salah. Baca bagus salah, baca jelek, imam nih bacaannya kok gini banget sih, jadi serba salah. Ini bukan menjudge orang lain, udah aja masing-masing. Kalau imam bacanya bagus, ya kita husnuzon, Masya Allah bacaannya luar biasa. Kalau banyak orang yang khusyuk gara-gara ini berarti pahalanya banyak banget nih, kan kita cemburu ya. Si imamnya, astagfirullah, kalau gak dibagusin, Allah suruh yang bagus-bagus. Kalau bagus-bagus amat, entar sombong. Karena emang bagus sih. Itu habis tuh. Aduh, ngeri banget teman-teman. Di tengah masih ikhlas, nggak kegoda. Kan riya itu kan bukan maunya kita ya. Riya itu kan wasawisu syaitan, yuwaswisu fi sudurin nas. Dia yang mengebisikin, tapi di akhir selesai datang. Alhamdulillah Ustadz, sambil gini, ada tisu nggak? Saya baru pertama nangis dalam sholat, suara Ustadz luar biasa. Bapak nggak pernah dengar di YouTube saya. Sombong, ya. Bapak nggak baru kenal saya. Gitu, atau bukan karena pujian orang lain teman-teman, karena diremehin sama orang lain. Pernah diremehin orang terus jadi riya? Saya pernah ngisi di beberapa masjid agung. Ada kan kalau di daerah-daerah tuh kalau saya ngisi kadang-kadang panitia mintanya di masjid agung. Kan DKM Masjid Agung rata-rata nggak main Instagram ya. Mereka nontonnya TV. Jadi karena saya qadarullah nggak pernah masuk TV, nggak kenal. Ini Ustadz siapa sih? Ada nggak di Damai Indonesiaku? Nggak ada. Oh biasa aja. Karena saya nggak pernah masuk TV, akhirnya beliau nggak kenal kan, bukan yang pemain sosmed. Dan dari situ mulai ada ngeremehin. Panitia nawarin tempat, mereka bilang, udah biasa aja lah, nggak usah terlalu heboh. Paling juga jamaahnya nggak setengah masjid katanya. Saya dikasih tahu sama panitia, Ustadz, ini DKM-nya kayak gitu ngomongnya. Oh, kita lihat aja nanti. Mulai kan, riak nih. Terus saya datang, ternyata alhamdulillah qadarullah Allah yang melangkahkan kaki-kaki mereka rame nih sampai pelataran masjid. Pas rame, DKM-nya bingung. Ini Ustadz siapa sih kok bisa rame gini yang datang? Saya, ya sih. Riak nih. Mulai yuwaswis waswasa. Jadi perang batin banget teman-teman sama setan. Bukan maunya saya, setan yang kayak gitu. Kita cuma punya dua pilihan, mengaminkan atau menolak.
Kalau kita mengatakan iya sih, berarti kita membenarkan kata-kata setan di dalam hati, ria, sombong. Atau kita mengatakan astagfirullah, astagfirullah, nggak mau kegoda gitu. Pas waktunya sholat maghrib, panitia biasa, panitia kan kenal pastinya ya, Ustadz dorong-dorong saya gitu kan. DKM nggak ngedorong, kan kepancing. Kenapa DKM nggak ngedorong? Ngelihat penampilan saya dari ujung rambut sampai ujung kaki kayak kurang meyakinkan gitu. Nih Ustadz bisa ngaji nggak sih? Ngelihat ujung kupluk, di tengah kaos atau pakai kemeja, bawah celana jeans biasa. Ini bisa ngaji nggak ya? Akhirnya DKM kayak ragu-ragu gitu mau dorong saya jadi imam. Dalam hati, 5 menit lagi dengerin aja nanti. Wah, UASWIS luar biasa. Karena didorong-dorong terus sama penitia, ya udah deh, saya mau ya kalian yang dorong kan, dorong lagi dong, didorong ya. Udah aja jadi imam, ngimamin. Karena tadi diremehin sama DKM, kepancing dong. Wah, Ar-Rahman nih, gua keluarin sekalian C. Kenapa ngeluarin Ar-Rahman? Favorit, kartu as lah. Kan DKM-nya kayak ragu-ragu gitu. Sampai saya bilang, soft dirapatkan, diluruskan, saya nggak mau pakai bahasa Arab. Walaupun nggak bisa. Soft diluruskan dan dirapatkan gitu. Terus DKM-nya masih gini-gini. Ragu-ragu gitu. Dalam hati saya, ya bentar lagi, tenang aja. Wah, balik arah. Allahu Akbar. Itu udah nggak benar lagi sholatnya tuh. Itu dirasain banget. Itu udah nggak benar lagi sholatnya. Allahu Akbar. Begitu selesai Al-Fatihah, gimana Pak? Udah dengar? Terus masuk Ar-Rahman. Serak pula. Aduh. Serak, suaranya hilang, segala macam. Aduh itu nyesel banget tuh. Nggak bisa show off ya. Kalau pas lagi dapat mic-nya bagus sampai menggemanya tuh sekilo gitu ya. Itu kan enak banget ya. Buat seorang vokal mic itu kayak floor buat anak skate kan. Jadi bisa ngetrik banget kalau floornya dapat kan. Jadi buat saya tuh kalau mic-nya pas dapat, wah ini bisa semua trik dikeluarin nih. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Udah Ar-Rahman aja yang biasanya dibagi 4. Sekarang 1 rakaat Ar-Rahman, rakaat kedua Al-Muluk. Kenapa? Biar sekalian didengerin. Nih Ar-Rahman ya, gini cara bacanya. Aduh, habis. Selesai sholat, kan balik arah gitu kan, mau zikir kan, balik arah. Balik arah bukan pura-pura zikir sih, sambil zikir ngelihat ke arah si bapak. Kira-kira gimana ekspresinya sekarang? Itu teman-teman berat. Kadang-kadang bukan karena kita pengen dipuji orang, tapi kita nggak rela diremehin orang, itu yang bikin kita riak kan? Bukan karena kita pengen dielu-elukan, dipuji, dapat banyak like, dipuja-puja, bukan itu. Itu kita masih kadang-kadang bisa ngerem. Tapi kita nggak sanggup bertahan, nggak bisa sabar kalau diremehin orang. Akhirnya kita bocorin juga kebaikan kita. Habis. Diremehin suami, diremehin pasangan, diremehin orang tua, diremehin mertua, diremehin teman-teman, segala macam. Diremehin tetangga. Kita bukan pengen dipuji dan dipuja oleh orang lain. Tapi kita nggak tahan kalau diremehin. Keluar juga tuh. Siapa yang selama ini yang melakukan ini? Siapa yang bantu kamu? Siapa? Keluar semua. Satu persatu yang kita sebutkan, satu persatu berguguran dan tidak ada nilainya di mata Allah SWT. Sabarkah kita ketika diremehkan oleh orang lain untuk tetap menjaga rahasia amal kita antara kita berdua aja dengan Allah? Itulah ujian ikhlas. Bisa nggak kita jaga? Nggak mau kita bocorin rahasia kita berdua sama Allah. Begitu kita bocorin, sedih banget tuh. Udah langsung tidak ada lagi nilainya di mata Allah. Berapa banyak dari amal yang kita lakukan yang benar-benar kita mampu menjaga keikhlasannya di awal, di tengah, di akhir. Kalau ada, jangan menyimpulkan dulu bahwa kita udah sukses karena masih ada waktu selama kita masih hidup untuk kita batal. Mungkin nggak batal di akhir, tapi batalnya setelah beberapa tahun. Ada teman kita datang nanya-nanya ke kita tentang, ngafal Quran itu susah banget ya. Kenapa? Aku tuh ngafal 1 juz aja, juz 30 gak beres-beres. Oh, ya sebetulnya gampang sih kalau udah tahu triknya, mulai nih. Emang idealnya ngafal Quran berapa lama? Ya tergantung orangnya, ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 2 tahun, 3 tahun, setahun. Kalau aku sih alhamdulillah 6 bulan khatam. Habis semuanya tuh. Ngafal Quran emang gampang, capek, susah loh. Yang susah itu bukan ngafalnya, murojaahnya kan, ngejaga hafalan. Udah hafal 5 juz, biasanya baru kerasa capeknya tuh setelah 5 juz kata orang-orang yang hafal. Setelah 5 juz, mulai nih
keteteran yang di belakang, balik lagi ke depan, hilang lagi yang di belakang, balik lagi. Kayak gitu ngafal Quran saking capeknya tuh sampai orang yang banyak putus asa. Udah setelah perjuangan, effort yang luar biasa, hilang hanya gara-gara kalimat cuman 5 menit aja, habis semuanya teman-teman. Rugi banget kan? Jadi jangan dulu menyimpulkan bahwa kita tuh udah pasti soleh, udah pasti istimewa, udah suci banget, hanya gara-gara kita punya amalan soleh lebih banyak dari teman kita. Mungkin dia amalnya biasa-biasa aja, tapi dia karena biasa-biasa gak bisa ngeriain kan? Hafal 30 juz dengan hafal Al-Ikhlas, kira-kira mana yang pantas diriakan? 30 juz dong, Al-Ikhlas gak mungkin riak. Gimana kita mau riak? Gua udah hafal loh, apa? Al-Ikhlas. Apa yang mau diriain Al-Ikhlas? Yang ada Al-Ikhlas itu surat pelampiasan. Kalau udah mentok Al-Ikhlas. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Perasaan tadi sebelum sholat lancar. A'anzartahum qul huwallahu ahad. Biasanya gitu kan? Mentok-mentoknya Al-Ikhlas. Kenapa? Cuman Al-Ikhlas yang kita paling ikhlas. Kenapa tadi kok bacanya yang susah-susah? Pengen dong sesekali orang tahu kalau hafalan saya udah nambah kan gitu ya. Pengen dong orang tahu, kayak kadang-kadang kan kita suka pengen melakukan sesuatu yang orang lain gak bisa lakukan. Membaca surat yang orang lain gak hafal, surat itu jarang. Kalau Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun masih oke lah. Karena Al-Kafirun suratnya agak susah kan. Banyak orang yang terjebak, la abudu ma ta'budun wala antum abidun ma abud. Kapan selesainya nih? Mutar aja di situ Al-Kafirun teh. Nah, kalau Al-Ikhlas kan jarang yang terjebak. Kalau Al-Ikhlas juga sampai salah, ini nih ngeri banget nih. Jadi mungkin jangan ngeremehin dulu teman-teman. Ada teman kita yang hafalnya, kamu hafal surat apa? Enggak, cuma dikit dari At-Takatsur sampai An-Nas doang. Itu juga gara-gara modal sholat taraweh. Karena dia taraweh selalu dengar itu kan, di taraweh suka dengar ayat itu ya, akhirnya kehafal sendiri. Dia nggak pernah sombong, dia nggak pernah riak karena hafalannya sedikit. Kita yang 30 juz, segitu doang, kemana aja loh? Habis 30 juz. Jadi yang hebatnya itu bukan berapa banyak amalannya teman-teman, tapi seberapa kuat dia menjaga keikhlasannya di awal, di tengah, di akhir, dan setelah beberapa lama. Jadi jangan menyimpulkan dulu. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan kalian menganggap diri kalian udah pasti soleh, pasti istimewa, pasti baik, karena Allah lah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa. Maksudnya siapa yang paling ikhlas, karena at-taqwa hahuna. Belum lagi nanti ada orang kadang-kadang, saya pernah di sebuah masjid, kita ngadain acara tabligh akbar, terus masjidnya rame, anak-anak mudanya penuh sampai ke depan masjid. Setelah selesai acara tabligh akbar kan suka ngobrol-ngobrol gitu kan sama DKM di ruang DKM. Ada salah satu sesepuh masjid ngobrol sama saya, dan waktu itu saya juga sedih. Kenapa saya ladeni gitu, harusnya saya pergi aja biar menjaga amal beliau kan. Beliau cerita, Ustadz, alhamdulillah ya sekarang masjidnya rame, ini perjuangannya gak mudah loh Ustadz. Dulu dari awal nih, ketika kita pembebasan lahan masjid ini aja, udah konflik, sengketa dengan beberapa tetangga. Akhirnya saya perjuangkan Ustadz dari awal, sampai bisa pembebasan lahan. Kemudian kita bangun masjid ini dengan gotong royong luar biasa, fundingnya itu susah banget Ustadz. 5 tahun baru beres masjid ini Ustadz. Udah gitu saya yang bikin yayasan masjid ini, sampai ADRT-nya tuh saya yang bikin Ustadz. Satu persatu beliau sebutkan perjuangannya, jasa-jasanya, jerih payahnya, effortnya, dan segala macam pengorbanannya, sampai akhirnya masjid ini rampung. Sekarang dipakai banyak orang sholat, sekarang udah gampang. DKM sekarang tuh gampang, nggak seperti awal-awal dulu. Kalau beliau sadar itu semuanya habis gara-gara beliau. Tapi kan kita nggak bisa menjudge ya. Kalau beliau menceritakan itu untuk motivasi, oke. Tapi kalau beliau menceritakan itu untuk ria, dihargai, diakui, kalau hanya pengen dapat pengakuan, pengen diaku oleh orang lain, habislah semua pahala yang sudah beliau usahakan sekian tahun. Harusnya kalau beliau ikhlas, satu orang yang datang ke masjid untuk ikut acara tabligh akbar, sholat berjamaah, taubat, sadar, zikir, ibadah, beliau dapat pahala. Kebayang nggak kalau ada 5.000, 10.000 anak muda yang datang untuk ikut acara di situ? Pahala beliau banyak banget, tapi hilang hanya dengan 5 menit berbicara. Jaga lisan. Faliyakul khairan aw liyasmut. Mending diam aja deh.
Sebegitu gampangnya hilang amal-amal kita gara-gara tidak mampu menjaga keikhlasan kita, teman-teman. Makanya wa innama likulli imri'in manawa itu gampang banget tergelincir. Itu halus banget, lebih halus daripada suara langkah-langkah semut. Halus banget, sampai kadang-kadang kita juga terjebak di situ. Makanya di zaman Nabi itu kan ada cerita seorang sahabat Ansor yang tidak terkenal ibadah-ibadahnya, tapi Nabi bilang huwa min ahlil jannah, dia itu ahli surga. Apa kelebihan dia? Apa ibadah dia? Ibadah dia itu ibadah batin. Ketika dikepoin sama beberapa orang sahabat, sama seorang sahabat, kalau nggak salah Abdullah bin Amr bin As, dia kepo datang ke rumahnya, ternyata rahasianya bukan ahli tahajud, bukan ahli sedekah, bukan ahli tilawah, bukan ahli kebaikan-kebaikan yang zahir. Dia kalau ngelakuin amalan yang zahir, yang standar-standar aja lah, yang wajib, yang kalau ditinggalkan pasti dosa, sholat pasti, cuman gak ada yang lebih, biasa-biasa aja. Terus yang bikin dia istimewa, ternyata ibadah batin. Apa ibadah batin dia? Dia bilang, saya tidak pernah dengki kepada orang lain. Kalau ada orang yang dapat nikmat, saya orang pertama yang bahagia. Kalau ada orang yang dapat musibah, saya yang paling sedih. Kalau ada yang orang berbuat salah, saya langsung mendoakan dan memaafkan dia. Inilah ibadah batin dia, teman-teman. Makanya selain kita fokus memperbaiki ibadah zahir kita, sholat kita, cara takbir kita, cara semua ruku sujud kita, perbaiki juga ibadah batin kita. Karena kalau sampai ini rusak, yang lain sempurna, batal. Tapi kalau ini benar, yang lain cacat-cacat dikit, karena kita mungkin punya kekurangan, Allah yang akan perbaiki. Jadi ini teman-teman, tentang pentingnya belajar ikhlas. Dan ikhlas ini termasuk salah satu di antara ibadah juga. Jadi sekedar ikhlas saja itu udah ibadah. Sekedar niat aja itu udah ibadah. Belum melakukan udah jadi ibadah. Bukankah Nabi mengatakan siapa yang berniat berbuat baik lalu jadi melakukannya, maka dia mendapatkan 10 pahala kebaikan. Kalau dia berniat berbuat baik tidak jadi melakukannya, maka dia mendapatkan 1 pahala kebaikan. Siapa yang berniat berbuat buruk jadi melakukannya, maka dia dapat 1 dosa. Siapa yang berniat berbuat buruk tidak jadi melakukannya, dia dapat 1 pahala. Allah baik banget ya. Niat aja dikasih pahala, baru niat tuh. Sehingga para ulama mengatakan kalau begitu ayo kita berniat yang banyak. Dan memperbanyak niat itu disebut dengan istilah ta'addudin niyah. Ta'addudin niyah, memperbanyak niat-niat yang baik. Saya pengen ini, saya pengen itu, saya pengen. Semua kebaikan kita pengen. Maka pengen aja udah jadi pahala kebaikan yang utuh. Insya Allah tahun depan saya pengen umroh. Azam, niat yang kuat. Ya Allah kasih saya rezeki, saya pengen umroh. Udah nabung, ternyata gak cukup. Maka tahun itu Allah catat kita sudah melakukan ibadah umroh sempurna. Dan bisa jadi lebih sempurna daripada orang yang melakukannya secara fisik. Kenapa? Orang yang melakukannya secara fisik masih ada ujian riya. Lagi di mana? Lagi umroh, posting. Tapi nggak semua orang yang posting umroh itu ria ya. Ini ke diri kita lagi nih, balik lagi kepada diri kita. No judgment. Bisa jadi dia posting, bisa jadi dia tinggalnya di bintang 5. Kadang-kadang umrohnya bareng dengan teman, kadang-kadang kegodanya gini. Umroh nih bareng dengan teman. Pas lagi makan, kan di hotel suka pas makan saling ketemu gitu kan, saling sharing. Dari mana aja? Baru selesai tawaf. Wah Masya Allah udah selesai tawaf aja, kita baru aja tadi nggak jadi soalnya rame banget. Ya sih rame, tapi kalau kita kuat azamnya pasti lewat lah bisa. Udah mulai nih. Udah berapa kali hari ini? Alhamdulillah baru 7 kali. 7 kali gara-gara kita ucapin. Niat mengucapkannya itu nggak ada riya teman-teman. Niat mengucapkan itu keceplosan aja pengen ngomong gitu. Alhamdulillah udah 7 kali. Alhamdulillah baru 7 kali. Niatnya nggak ada riyanya sama sekali. Tapi begitu selesai mengucapkan, orangnya mengatakan, Masya Allah luar biasa 7 kali. Hebat. Langsung datang setan, yuwaswis. Ya sih, mungkin di rombongan ini saya yang paling banyak rekor tawafnya. Atau kadang-kadang cium hajar aswad. Itu kan sesuatu banget ya, buat jamaah umroh dari Indonesia kan sesuatu banget. Jadi bisa dibilang cium hajar aswad itu kayak poin. Siapa yang paling sering cium hajar aswad, jadi kayak saling share lagi makan. Udah cium hajar aswad? Udah, belum? Udah, alhamdulillah udah 3 kali. Wah saya baru sekali. Akhirnya saling berlomba. Kalau ini niatnya fastabiqul khairat, itu bagus. Tapi gara-gara fastabiqul khairat, kalau sampai terjebak kepada riya, sombong, maka habis.
Yang tahu cuman kita. Yang tahu cuman kita. Orang lain nggak tahu. Hati-hati dengan ini. Tapi orang yang tadi menabung pengen umroh, terus nggak cukup duitnya, lalu nggak jadi umroh, bisa jadi dia mendapatkan pahala umroh lebih utuh daripada orang yang melakukannya secara fisik. Maka jangan kikir dalam berniat baik. Berniat baik yang banyak. Ketika kita keluar rumah, ya Allah hari ini mudah-mudahan saya bisa bantu orang di jalan. Mudah-mudahan saya bisa silaturahim dengan teman lama atau dengan keluarga. Mudah-mudahan saya bisa mendapatkan ilmu. Mudah-mudahan saya bisa membantu orang dari kesusahan. Mudah-mudahan saya bisa. Perbanyak aja kebaikan kita niatin dan kita serius kalau nanti ada kesempatan kita akan lakuin. Begitu kita keluar rumah, Allah sudah mencatat kita seperti melakukan sebanyak kebaikan yang kita niatkan. Jadi niat aja ibadah. Wa innama likulli imri'in ma nawah. Seseorang mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Niat aja udah ibadah. Apalagi kalau kita kerjakan. Sampai ulama mengatakan, kalau saya mendengar seseorang mengetuk pintu rumah saya, maka saya tidak akan membuka pintu rumah itu sampai saya memiliki 10 niat baik. Jadi kalau mau buka pintu rumah, beliau berdiri di belakang pintu, ya Allah, kalau ini adalah orang miskin, saya berniat akan kasih dia sedekah 1. Kalau ini adalah seorang saudara yang sudah terputus silaturahim selama ini, saya akan sambung silaturahim 2. Kalau ini adalah seorang ulama, saya akan minta nasihat dari beliau dan ilmu 3. Kalau ini adalah seorang murid, saya akan kasih dia nasihat dan ilmu 4. Kalau ini adalah seorang yang berhutang, saya akan bayarkan hutangnya 5. Terus sampai 10 niat baik baru dibuka pintunya. Ternyata yang datang cuma 1 orang dengan 1 hajat, maka beliau mendapatkan pahala 10 hajat, 10 kebaikan. Ini hebatnya niat, ta'addudin niyat. Sehingga yuk kita berniat sebanyak mungkin berbuat baik. Saya akan gini, saya akan gini, saya akan gini. Salah satunya untuk akhirat kita, kalau saya pribadi berniat, ya Allah saya pengen banget nanti sebelum meninggal, kalau bisa udah khatam 30 juz. Dari dulu diusahain belum beres-beres. Naik dikit, turun banyak. Naik dikit, turun banyak. Kenapa? Mungkin banyak dosa, bisa dosa lisan, bisa dosa mata. Bukankah dosa itu bisa menghilangkan hafalan ayat Al-Quran? Dan kata Nabi, Al-Quran itu gampang hilangnya, lebih gampang daripada hilangnya onta yang liar. Cepat banget hilangnya. Enggak Ustadz, saya udah banyak dosa tapi enggak hilang-hilang. Ya enggak ada yang dihafal, apa yang mau dihilangin? Coba kalau mau tahu kita banyak dosa atau enggak, hafal Quran deh. Kalau susah, pasti banyak dosa. Kalau mau tahu itu cara kita untuk bisa mendeteksi dosa kita, salah satunya ya, hafal Quran. Coba, itu akan mendeteksi banget. Kalau kita udah lancar bacaan, tapi dengan syarat bacaannya udah lancar. Karena kalau bacaan belum lancar, ya bukan karena dosa, emang nggak bisa baca Quran ya. Berarti tahapannya baca Quran dulu. Kalau bacaannya udah lancar, tapi kok nggak bisa ya ngafal Quran? Ini bisa jadi kata Imam Waqi', al-ilmu nurun wa nurullah la yu'talil asi. Ilmu itu cahaya dan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada pendosa. Cara ngukur diri kita banyak dosa atau enggak? Coba ngafal Quran. Kalau susah, pasti banyak dosa. Sehingga pesantren di dekat rumah saya tuh, pesantren Kampung Quran namanya. Dulu ada program daurah hafal Quran selama bulan Ramadan, 1 bulan 30 juz. Di Indonesia, di Cihanjuang, Cimahi. 1 bulan 30 juz. Pas saya diundang ke situ ngisi waktu subuh, saya bilang, "Ini programnya apa Ustadz?" 30 juz 1 bulan. Saya dalam hati, emang bisa? Saya tuh udah lebih 10 tahun gak beres-beres. Ngeremehin gitu kan? Ternyata ada yang bisa. Dari sekian puluh siswa atau santri, ternyata sekitar hampir 10 orang khatam sebulan 30 juz lancar teman-teman. Sebulan 30 juz lancar. Modalnya mungkin cuma juz 30 doang pas baru datang. Dan apa metodenya Ustadz? Ternyata metodenya itu enggak rumit-rumit, sederhana. Kalau mereka ngerasa susah hafalan, disuruh sholat taubat terus istighfar. Itu doang. Kalau ya Allah kok susah banget ya, kan kadang-kadang ada halaman yang mudah, ada halaman yang susah ya. Yang biasanya kalau lagi enak tuh moodnya dapat, bisa sekali duduk 2 lembar langsung hafal dan lancar. Kalau lagi nggak dapat, 1 ayatnya nggak beres-beres. Nah kata ustadznya, kalau kejadian kayak gitu, coba wudu, sholat taubat, minta ampun sama Allah, istighfar, coba hafal lagi.
pasti mudah. Dan itu terbukti. Ternyata kayak gitu caranya. Cuman ya butuh istiqomah juga. Jadi teman-teman perbanyak niat yang baik. Niat apa aja, termasuk saya nanti kalau udah punya rezeki, udah punya usaha sendiri, saya pengen punya panti asuhan 1.000 anak yatim. Tapi niatnya yang kuat ya. Kalau ternyata itu baru terwujud setelah 20 tahun, la tahzan, gak usah bersedih, gak usah berkecil hati. Kenapa? Sejak kita berniat punya pesantren, punya panti asuhan 1.000 anak yatim, walaupun terwujudnya setelah 20 tahun, pahalanya tuh dihitung dari awal berniat, bukan ketika terwujud. Keren kan niat tuh? Jadi pahalanya dihitung dari ketika kita berniat, bukan ketika itu terwujud. Kalau terwujud, dilipat gandakan 10 kali lipat. Sebelum terwujud, dihitung satu kebaikan yang utuh. Misalnya, saya dalam hati saya punya niat, saya nanti mau bikin camp pengungsi. Kalau kemarin yang saya datang sama teman-teman itu kan camp pengungsi Suriah yang ada di Turki. Yang artinya para pengungsi yang udah aman kondisinya. Kita coba bantu kecil-kecilan. Nah ini dikasih lagi tanah sama Erdogan, sama Turki, lewat menteri di niatnya, lewat Golden Future kita kerjasama di Aleppo perbatasan dengan Turki, di dalam Suriahnya. Yang nggak bisa nyebrang, yang nggak bisa ngungsi keluar negeri, maka ditampung di situ. Dikasih berapa hektar tanah, disuruh coba kalian bisa nggak bikin camp di situ. Saya punya niat, saya akan coba bareng-bareng dengan Golden Future harus punya camp di Aleppo bagian perbatasan Turki yang menampung minimal 100.000 pengungsi Suriah. Itu kan niatnya? Kapan terwujud? Allahu alam. Yang penting saya ikhtiar aja dulu dari sekarang. Mulai membangun sosmed, saya harus banyak followers. Kenapa? Makin banyak followers insya Allah funding untuk kemanusiaan lebih gampang. Terus juga membangun jaringan beberapa tempat di seluruh Indonesia supaya kita kerja bareng-bareng untuk selain kemanusiaan di Suriah, kemanusiaan juga di Indonesia. Bikin kegiatan-kegiatan dakwah anak muda. Tapi salah satu target goals saya itu adalah bisa ngebantu korban-korban perang, bukan membantu perang, membantu korban perang. Kalau membantu korban perang kita datangnya bawa roti, bawa gandum, bawa obat-obatan. Kalau membantu perang kan bawa senjata ya, dan saya megang senjata juga belum pernah. Nah, niatnya 100.000 pengungsi di camp di dalam Suriah untuk membantu mereka. Kapan terwujud? Sebutlah 10 tahun lagi baru terwujud. Saya apakah baru dapat pahala setelah 10 tahun? Enggak. Dari sejak awal saya berniat, kalau saya mampu ikhlas, maka saya mendapatkan pahala yang sama. Berarti setiap hari itu saya kayak ngasih makan 100.000 pengungsi Suriah di Aleppo. Setiap hari. Keren kan niat tuh? Kenapa kita nggak melakukan hal yang sama? Kenapa kita nggak berniat aja kayak gitu? Saya akan ikut juga dengan program Ustadz Hanan. Walaupun sekarang saya belum bisa support dana, tapi insya Allah kalau saya ada dana nanti saya pasti akan ikut nyumbang. Saya juga akan funding dengan teman-teman saya. Niatin aja. Dengan niat aja, kita udah ngasih makan anak yatim di Suriah itu 100.000 orang daily, setiap hari. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Kenapa kita nggak berniat yang banyak kebaikan-kebaikan? Kenapa kita kikir dalam niat? Belum lagi nanti kita niatkan yang lain-lain. Saya punya niat misalnya pengen banget dengan kita mendakwahi anak-anak muda, dengan kita bikin sebuah gerakan anak muda, suatu saat dari mereka lahir seorang pemimpin yang saya sering ulang-ulang, yang hafiz Al-Quran, yang takut kepada Allah, yang ngimamin kita sholat di Masjid Istiqlal, dan yang muazzinnya adalah wakil presiden, yang imamnya presiden. Kalau itu terwujud, lalu makmumnya seluruh Indonesia, itu kan keren banget ya. Kalau belum terwujud, saya tetap dapat pahala niat itu kalau masih ikhlas. Berniatlah sebanyak mungkin. Berniatlah seluas mungkin. Jangan tanggung. Enggak kalau 100.000 kegedean, udah aja 10 orang. Kenapa tanggung-tanggung? Emangnya buat kita rugi kalau kita niat 100.000 orang kita kasih makan? Udah aja niat. Tapi enggak mungkin tercapai. Siapa bilang enggak mungkin? Banyak hal yang sekarang saya alamin secara pribadi dan bersama teman-teman di Pemuda Hijrah, itu kejutan loh dari Allah. Dulu mungkin kita anggap itu mimpi. Mimpi bisa pergi ke camp Suriah yang ada di Turki. Mimpi bisa dakwah ke anak-anak, teman-teman anak-anak muda bisa bareng-bareng. Mimpi bisa ini, bisa itu segala macam. Itu kayak mimpi. Tapi Allah wujudkan. Kenapa? Intasdukillah yasdukka. Kalau kamu jujur kepada Allah, Allah juga akan jujur kepada kamu.
Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Tunaikanlah janji kalian kepada aku tunaikan janji aku kepada kalian. In tasdukillah yasdukka. Jujurlah kepada Allah, Allah jujur kepada kalian. Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, Allah jaga kalian. Fadhkuruni adhkurkum. Ingat aku ingat kalian. Selalu kayak gitu, kaidahnya sama. Walaupun redaksinya berubah-ubah. Yuk teman-teman, kita ta'addudun niyah. Tajdidun niyah, perbanyak niat, perbaharui niat-niat kita. Berniatlah berbuat baik sebanyak mungkin semasa kita hidup. Saya mau gini, dari mulai berbuat baik kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga besar kita, kepada tetangga kita, kepada masyarakat kita, kepada dunia. Banyak niat yang baik. Selama itu belum terwujud, kita tetap dapat pahala satu kebaikan yang utuh. Kalau terwujud, maka semua kebaikan itu dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. Nggak ada ruginya. Yuk kita berakad dengan Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jaga niat kita, jangan tergoda untuk sombong dan riya. Kalau sesekali tergoda karena yuwaswisu fi sudurinas, istighfar. Astagfirullahalazim, ya Allah maafkan saya. Ini bukan maunya saya tapi kayak kegoda gitu, kepancing gitu. Astagfirullah. Allah mudah-mudahan mengembalikan kembali pahala yang tadi hampir kebakar oleh api riya dan sombong kita. Barakallah, mudah-mudahan kita selalu istiqomah untuk mencas iman kita dalam majelis-majelis seperti ini. Teman-teman, ini adalah taman surga. Taman surga yang di bumi itu cuma ada 2. Satu Raudhah yang ada di Madinah, di Masjid Nabawi. Yang kedua Majalisul Ilmi wal Ulama, majelisnya ilmu dan majelisnya para ulama. Kalau kita pengen ngerasain berkahnya taman surga yang didoakan oleh malaikat, yang diridhoi oleh Allah, yang Allah turunkan banyak rahmat. Seperti Allah turunkan rahmat ke dalam surga kan, Allah turunkan rahmat ke surga itu banyak banget ya. Lebih banyak daripada jumlah tetes air hujan yang turun ke bumi loh. Setiap hari Allah turunkan rahmat. Di mana tempatnya? Di dalam majelis ilmu. Sabarlah duduk dalam majelis ilmu. Kadang-kadang entertainnya membuat kita nyaman, kadang-kadang kurang entertain. Bukan, itu enggak masalah. Itu cuman gimmick, itu cuman packaging. Yang jelas di dalam majelis ini selama kita masih duduk, Allah terus ngasih rahmat buat kita. Rahmat itu berkucuran buat kita itu kayak air hujan, turun dalam kebaikan-kebaikan hidup kita. Sampai kita bangkit, keluar dari tempat ini, baru berhenti rahmat itu. Ustaz, kalau gitu saya nggak akan keluar. Ya, rahmat juga ada di luar. Bisa dengan membantu orang lain, bisa dengan, bukankah nanti ada hadis, membantu, menyelesaikan hajat seseorang, itu lebih baik daripada itikaf di masjid selama 60 tahun. Masjid apa? Masjid Nabawi loh. Menyelesaikan hajat seseorang lebih baik daripada itikaf di Masjid Nabawi 60 tahun. Riwayat yang lain 80 tahun, artinya seumur hidup. Bukan berarti saya nggak akan hadir di majelis ilmu, bantu orang aja. Enggak. Kita lakukan sebanyak mungkin kebaikan. Fastabiqul khairat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Barakallah ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami dalam keikhlasan ya Allah. Tabahkan kami agar selalu mampu menjaga keikhlasan di dalam hati. Sabarkan kami agar tidak terpancing dengan godaan-godaan yang membuat kami riya ya Allah. Agar tidak terpancing untuk dipuji, agar tidak terpancing untuk dihargai, agar tidak terpancing ketika diremehkan, agar tidak terpancing ketika orang bertanya tentang kebaikan-kebaikan kami. Ya Allah, bimbing kami ya Allah, ajarkan kami ya Allah, bagaimana cara kami menjaga keikhlasan, menjaga amal-amal kami. Karena kami sadar ya Allah, amal kami cuma sedikit dan belum sempurna. Kalau yang sedikit dan penuh cacat itu juga sampai terjebak dalam riya, lalu apa yang akan kami bawa pulang ke kampung akhirat kelak ya Allah. Betapa rugi orang yang beramal soleh bertahun-tahun lamanya, hilang dalam hitungan menit gara-gara dia riya dengan kata-katanya ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari sombong dan riya. Kami berlindung kepadamu dari hawa nafsu dan bisikan syaitan. Ya muqallibal qulub, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan hati kami tergelincir setelah Engkau beri kami petunjuk ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami menjadi orang sombong justru setelah kami beramal soleh ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami menjadi orang yang merasa diri paling baik justru setelah kami bertaubat dan berhijrah ya Allah.
Kadang kami merasa seperti itu. Ketika kami pulang dari masjid, kami melihat teman kami duduk-duduk di jalan. Kami kadang merasa bahwa diri kami lebih baik daripada mereka. Padahal tidak ada yang menjamin akhir hayat seseorang kecuali Engkau ya Allah. Kami pun tidak tahu apakah akhir hayat kami akan sebaik ini atau justru bertolak belakang dengan yang sekarang ya Allah. Bisa jadi saat ini kami beramal solih, tapi besok kami riak dan hanguslah semua pahalanya. Bisa jadi teman kami hari ini berbuat dosa, tapi besok mereka bertobat, maka mereka menjadi orang yang lebih Engkau cintai ya Allah. Ya muqallibal qulub, jaga hati kami ya Allah. Bimbing lisan kami ya Allah. Jangan biarkan setan menjebak kami di dalam riya dan sombong. Jaga amal kami ya Allah sampai akhir hayat kami, sehingga kami bisa bertemu dengan Engkau dengan membawa timbangan kebaikan-kebaikan yang Engkau ridhai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.